gimana love language kamu? Yang kamu butuhin lo apa ya? Menurut gue sih sama sih kayak Mas Brian. Yang udah pasti ada physical touch dan juga ada quality time. Karena tapi quality time-nya di sini menurut gue cuman nggak terlalu sering banget gitu. Tapi kalau misalnya sekali ketemu ya kita ngabisin waktu bareng-bareng gitu. Nopon. Nada gimana Nada? Kalau aku sebenarnya aku kalau ngasih ke orang itu semuanya pasti ada ya. Semua love language aku pasti keluar, tapi yang nomor 1 itu aku sangat touchy banget sama orang yang aku suka gitu, kayak pengennya megang-megang gitu. Tapi bukan megangnya aneh-aneh ya guys. Serem ya pembahasannya. Maksudnya kayak pengennya pegangan tangan, peluk gitu. Nah aku physical touch banget. Terus yang pengen aku dapetin dari orang itu physical touch juga sih, soalnya kan aku suka kayak di pet tuh kayak gitu kan. Nah, aku suka banget. Enggak gitu. Enggak. Oke. Ini konten edukasi. Oke. Kalau udah cuman itu doang. Ya, lebih itu nggak ada yang lain. Yang kedua, opsi kedua. Kalau yang aku pengen terimanya yang nomor 2 itu act of service sih. Act of service. Jadi kayak misalkan kayak aku mau minum nih. Terus kayak padahal aku nggak ngomong ke dia gitu, kayak tolong bukain gitu, tapi dia kayak tiba-tiba bukain gitu. Kayak hal-hal kecil kayak gitu sih. Iya benar. Itu ciri khas orang mageran ya. Karena kayak dari hal-hal yang kecil kayak gitu teh kayak yang bikin kita teh di apa namanya teh kayak dihargai kayak dicintai tuh inget cowok-cowok. Tapi biasanya kalau menurut gue ya cowok itu enggak menurut gue ya, kalau misalnya ada cowok yang langsung kayak gitu dia nggak sadar tentang act of service-nya. Tapi emang cuman mau ngelakuin aja gitu. Apa gegara itu cowok kadang nggak sadar sama hal-hal kecil yang kayak gitu tuh. Ya nggak sih? Iya. Apa gegara kitanya yang dia kayaknya mengasumsikannya dianya tuh nggak sadar dia gitu. tuh emang orangnya kayak gitu. Nah terus tapi kita mengasumsinya berlebihan. Itu salah satu yang bikin kita terjebak dalam friendzone gak sih? Benar banget. Itu yang bikin kita bisa terjebak dalam friendzone. Jadi harus lebih hati-hati. Terima kasih Rijal sudah mengingatkan. Ternyata kayak gitu teh nggak ada artinya ya untuk cowok-cowok. Aduh, gimana ya? Sudut pandang gue nih. Kalau itu ya biasa aja sih menurut gue, ya cuman cowok ini ada kayak di otak itu ya harus ngelakuin ini gitu. Tapi ya nggak berharap lebih gitu, harus dapat act of service dari orang itu gitu. Tapi itu menurut gue, kalau misalnya mungkin orang lain gitu kan karena pengen dianggap gitu. Kalau cowok sendiri sama, kurang lebih sama kayak physical touch, therapist. Tapi kayaknya semua juga baper teh, aku terlalu murah ya. Semua love language baper gitu. Iya juga. Tapi sih. lebih ke apa sih, kayak waktu physical touch-nya sih yang lebih di sayang, lebih di aransi gitu. Enggak. Lanjut. Apa kamu malah language-nya physical attack gitu ya? Anjir. Kan ada tuh kayak Ya, hubungan physical yang kayak attack, apa namanya teh? Kanan kita banget kan enggak? lagi kangen nih. Kangen nih. Nah, tiba-tiba suka nyari apa sih, bahan ribut gitu teh. Suka nyari bahan ribut buat jadi kan berkomunikasi gitu ya, tapi ya ribut gitu. Nah, kan tadi ada tuh kata aku juga physical attack gitu. Apakah physical attack itu sudah termasuk apa sih namanya istilahnya yang baru tuh? Love language. Bukan. Apa sih? Toxic relationship. Toxic relationship. Kayak yang seperti itu masuk ke dalam toxic relationship. Physical attack. Tapi kalau misalnya tujuannya itu buat main-main sih enggak apa ya? Ya sih, kalau misalkan cuma gitu doang mah. Kalau nyari itu. Kecuali kalau udah sampai kayak beg udah toxic banget sih. Iya, beda, Cok.
kalau physical attack itu mah ya emang buat nyakitin gitu kan. Oh. Tapi kalau misalnya ngambil quality time buat nyari waktu main gitu kan, nambah mood, it's okay. Tapi Will be sebenarnya fine. mah toxic relationship tuh yang seperti apa sih? Menurut kalian kayak gimana? Mas boleh mas. Apa sih toxic relationship tuh? Toxic itu apa bahasa Indonesianya? Toxic. Ya, apa ya, hubungan yang nggak sehat, paling hubungan yang nggak sehat secara komunikasi, Iya. sikap, feedback antara dua pasang sama Salah pemikiran. satu contohnya. Salah satu contohnya paling ya kayak yang satunya kalau misalkan lagi emosi harus teriak-teriak gitu, kalau masih yang satunya pengen didengar, satunya nggak pengen diganggu, itu kan dua-duanya karakter beda, jadi jatuhnya kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah karakternya beda, cuman kalau misalkan outputnya harus dengan cara pelampiasan kata-kata kasar yang berlebihan lah ya, ada fisik, ada kata kasar, itu mungkin udah masuk kayaknya. Udah masuk toxic ya. Toxic. Boleh juga. Berarti kayak kalau menurut aku nih kayak toxic relationship tuh udah kayak ada perubahan rasa tuh. Kayak ada perubahan rasa yang semulanya kayak suka, cinta, kadang jadi obsesif, kayak Obsesi. Obsesi. gitu ya, kayak yang jadi obsesi, kayak yang terlalu posesif atau kayak gimana gitu yang harus selalu ngabarin dan sebagainya. Yes. Kayak itu kata aku mah udah termasuk toxic sih, kayak yang kita nggak punya kebebasan gitu. Dari siapa nih yang nggak punya kebebasan, siapa ya? Ya masing-masingnya. Oh masing-masing. Tapi menurut aku toxic relationship tuh kayak kalau mereka di dalam sebuah hubungan tuh kan mereka tuh harusnya jalan bersama kan, mereka harusnya kayak gini. Tapi pas kalau udah nyampe toxic relationship tuh mereka udah saling gini tuh, udah saling tarik menarik tuh, ya kan? Di dalam sebuah hubungan tuh mereka kan jalan bersama nih. Ya. Jalan bersama kan untuk menuju suatu tujuan misalkan, menuju satu tujuan. Tapi ada satu situasi di mana mereka akhirnya jadi saling tarik menarik tuh, tarik menarik satu sama lain. Jadi yang ini nggak mau kalah, yang ini nggak mau kalah. Jadi akhirnya mereka nyakitin dua-duanya tuh. Jadi mereka kayak udah nggak sama satu tujuan lagi tuh. Tapi mereka tetap pengen jalan bersama. Tapi akhirnya mereka malah saling narik-narik aja gitu. Menurut aku itu udah toxic banget sih kalau udah kayak gitu. Bisa dibenerin nggak sih? Jadi apa? Bisa dibenerin. Dibenerin. Berarti salah Bisa. satunya harus ngalah gitu kan? Iya. Oke. Nggak Harus salah, ada pengorbanan. nggak salah satu harus kan, tapi dua-duanya harus saling Saling sadar. memahami. Harus saling memahami gitu. Kalau misalkan dua-duanya egonya masih kayak naik dua-duanya, ya gimana? Iya, sulit. Dan yang dikoreksi itu individu, bukan hubungannya. Kalau hubungan dikoreksi ya berhenti di jalan, berarti udah. Jangan putus hubungan. Iya. Pernahkah kalian mengalami hal tersebut gitu? Toxic relationship? Ya, kalau gua belum sih. Belum. Oh, belum pernah. Mas Ian kayaknya pernah deh Iya kayaknya pernah deh. di Ya, dalam kalau toxic relationship. sama-sama nggak paham, sama-sama nggak cocok, rasa nggak nyaman, pernah. Cuman kalau sampai yang sekasar itu pun nggak. Sampai cokslen gitu kan. Kayak aku pernah, tapi toksiknya tuh ke diri sendiri tuh. Jadi Kenapa? karena waktu itu saking sayangnya, jadi Ya. kayak aku tuh kayak ngerendahin diri sendiri aku banget tuh. Jadi kayak walaupun dia yang salah, aku yang selalu minta maaf gitu. Jadi kan itu toksik buat diri aku sendiri kan. Jadi aku tuh kayak, padahal aku tuh bisa lebih dari, bukan lebih sih, aku tuh lebih berharga dari itu gitu. Tapi aku malah ngerendahin buat bajingan kayak gitu. Kapan tuh? Itu kayak tahun lalu mungkin. Udah lama. Oke, itu. Hubungan aku terakhir itu tahun lalu. Udah di situ aku nggak pernah punya hubungan lagi sampai sekarang. Ada lagi. Kalau Caca Kalau dari aku pernah nggak sih kayaknya pernah toxic relationship? kayak yang sampai di Coklat, anjing-anjingin oh, juga enggak. pernah Di gitu ya. anjing-anjingin. Iya di anjing-anjingin, tapi kayak aku tuh nggak berniat buat memperbaiki itu gitu, karena
emang Temen yang udahan aja mungkin gitu. dia udah apa sih emang sifatnya kayak gitu mungkin ya, jadi ya udah gitu, aku lebih memilih untuk udah gitu aja, udah daripada aja, diperbaiki. daripada diperbaiki, soalnya kayak gimana ya, Gak akan bener juga kalau diperbaiki. Iya sih, Belum kayak tentu. takutnya nanti kayak nada kayak toksik ke diri sendiri yang kayak gitu. Nah Yes. karena gimana ya, kayak ngadepin orang manipulatif tuh susah gitu, kayak yang kata-katanya dia tuh selalu bikin kita tuh pengen minta maaf gitu, padahal dia yang salah gitu. Tapi Memutarbalikkan fakta gitu ya, iya, Cak. kayak yang human kayak gitu tuh Human red flag banget sih. Human rasa. Kayak pasti hubungannya kayak gitu, karena denger juga dari mantannya juga katanya kayak gitu, berarti emang dia orangnya kayak gitu. Oke. Yang kemarin ke Jogja ya? Siapa tuh? Ding 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 ding. Udah? Dah. Oke. Belum. Entry. Oke guys, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Kita udah sampai di penghujung pembahasan dan mungkin itu adalah beberapa jawaban dari teman-teman kita di sini. Kalau kalian ada sudut pandang yang lain, boleh kalian komen di bawah. Ya, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Karena setiap orang yang memiliki pendapat berbeda-beda, tujuannya itu tetap sama, mencapai hubungan yang harmoni dan juga sakinah mawaddah warahmah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment Comment. tadi juga, and bisa. Bye. Dah. Bye.